Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfik Resi Pertama. Kali ini saya akan membahas soal cash flow atau arus kas, di mana saya akan menggunakan metode indirect method atau metode tidak langsung. Metode tidak langsung ini terdiri atas arus kas untuk operasi, arus kas untuk investasi, dan arus kas untuk pendanaan. Arus kas untuk operasi itu terdiri dari piutang usaha, persediaan, beban IBR di muka, utang usaha, laba bersih, dan beban depresiasi. Yang kedua adalah arus kas untuk investasi. Terdiri atas tanah, gedung, dan peralatan. Yang ketiga adalah arus kas untuk pendanaan yang terdiri atas obligasi, saham biasa, dan pembayaran dividen. Yang pertama kita akan masuk ke arus kas untuk operasi. Arus kas untuk operasi itu yang pertama pasti itu adalah bebersih atau net income sebesar 18 juta. TC 18 juta. Nah, untuk beban depresiasi tersebut biasanya itu terletak pada laporan laba rugi. Akan tetapi kita harus mencarinya sendiri dengan cara kita totalin kenaikan dari akumulasi penyusutan kedua akun tersebut. Bisa kita lihat dari kedua akun tersebut mengalami kenaikan sebesar 5 juta, maka bisa kita dapat beban depresiasi yang tersebut adalah 5 juta ditambah 5 juta sama dengan 10 juta. Yang selanjutnya adalah kenaikan piutang. Selanjutnya adalah piutang usaha. Nah, untuk piutang usaha piutang tersebut jika dia mengalami kenaikan, maka pengaruh terhadap kas tersebut mengalami penurunan kenaikan. Kenapa? Karena jika piutang usaha tersebut mengalami penurunan, maka kas tersebut mengalami kenaikan karena ada pelunasan piutang dari orang yang bersangkutan. Maka piutang usaha tersebut mengalami kenaikan sebesar 7 juta. Akan tetapi pengaruh terhadap kas mengalami penurunan sebesar 2 juta. Minus 2 juta. Oke, kita pakai saja. Kita masuk ke persediaan. Persediaan ini berbeda dengan piutang usaha. Jika dia bukan berbeda. Pada tahun 2011 persediaan itu mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2012 itu sebesar 10 juta. Jadi selisih antara 2011 dengan 2012 itu sebesar 2 juta.
Walaupun dia dikatakan naik, akan tetapi pengaruh terhadap kas tersebut mengalami penurunan. Maka bisa kita tulis kenaikan persediaan sebesar 2 juta. Yang ketiga adalah, yang selanjutnya adalah beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini pada tahun 2011 senilai 6 juta dibanding pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 5 juta. Akan tetapi walaupun dari sini dikatakan turun, tapi terhadap pengaruh terhadap kas itu mengalami kenaikan sebesar 1 juta. Nah, kita langsung kepada utang usaha. Pada utang usaha tersebut pada tahun 2011 dengan 2012 mengalami penurunan sebesar 3 juta. Maka di sini pada pengaruh terhadap kas mengalami penurunan karena berarti itu menggambarkan perusahaan tersebut sudah membayar utang sebagiannya, yang berarti kas tersebut mengalami penurunan sebesar 3 juta. Nah, total keseluruhan dari arus kas untuk operasi tersebut sebesar 22 juta. Baik, kita akan masuk pada arus kas untuk investasi. Arus kas untuk investasi itu terdiri dari tanah, gedung, dan peralatan. Yang pertama kita akan masuk kepada tanah. Nah, pada tahun 2011 dibanding pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 10 juta. Yang itu berarti bahwa tanah tersebut dijual sebesar 10 juta. Jika dia menjual, otomatis pengaruh terhadap kas tersebut mengalami kenaikan. Jadi penjualan tanah sebesar 10 juta. Nah, untuk gedung tersebut tidak ada perubahan pada tahun 2011 dan 2012. Maka kita akan langsung masuk ke peralatan. Nah, di bagian peralatan ini pada tahun 2011 dengan 2012 mengalami kenaikan sebesar 10 juta. Yang itu menggambarkan bahwa perusahaan tersebut membeli peralatan yang dimana maksudnya tersebut itu adalah kasnya dipakai untuk membeli peralatan, otomatis kas tersebut mengalami penurunan. Maka pembelian peralatan minus 10 juta. Maka totalnya tersebut sama dengan 0. Nah, kita langsung masuk ke arus kas untuk pendanaan. Yang pertama adalah utang obligasi. Kita pada tahun 2011 dengan 2012 mengalami kenaikan sebesar 2 juta, yang menggambarkan bahwa kenaikannya obligasi tersebut berdampak pada kenaikan pada kas. Maka itu kita bisa tulis penebusan obligasi sebesar 2 juta. Nah, kita masuk kepada saham biasa. Pada saham biasa pada tahun 2011
dibanding pada tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 6 juta, yang itu menggambarkan bahwa perusahaan tersebut sudah menjual sahamnya sebesar 6 juta yang berdampak pada kenaikan kas sebesar 6 juta. Kita bisa tulis sebesar 6 juta. Nah, untuk pembayaran dividen biasanya terletak pada setelah saham biasa, akan tetapi kita bisa mencarinya secara sendiri. Untuk mencari pembayaran dividen bisa kita lihat pada laba bersih dan return earning atau laba ditahan. Untuk rumus pembayaran dividen itu adalah laba bersih tambah atau ditambah jika RE-nya itu mengalami penurunan, sedangkan jika RE-nya mengalami kenaikan, maka laba bersih dikurang sama dengan kenaikan laba ditahan atau return earning. Maka bisa kita lihat di sini return earning-nya mengalami penurunan, maka laba bersih ditambah dengan return earning. Jadi totalnya itu tersebut sebesar 20 juta. Minus 20 juta. Nah, untuk totalnya tersebut sebesar minus 12 juta. Berarti cash flow-nya tersebut atau arus kas sebesar 10 juta. Nah, untuk kita melihat apakah penghitungan keseluruhan penghitungan ini, apakah balance atau seimbang jika 2011 ditambah dengan arus kas dibanding dengan 2012. Maka kita lihat arus kas pada tahun tahun 2011 sebesar 10 juta. Maka kas tersebut bernilai bernilai 20 juta. Maka kesimpulannya tersebut penghitungan cash flow-nya tersebut sudah benar dan tidak ada mengalami kesalahan. Sekian dari saya. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.